Ya, salam puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama belajar firman Allah. Ya, sebelum itu mari kita tundukkan kepala kita berdoa kepada Allah. Tuhan, pimpin kami supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan ajarkan pada pagi hari ini. Tuhan, tolong kami supaya kami bukan hanya memahami dan mengerti, tetapi kami melakukan setiap firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudara, bisa membaca terlebih dahulu 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai yang ke-14. 1 Petrus pasal yang ke-4 ayat 12 sampai yang ke-19 ya. Baik saudara, pada pagi hari ini kita belajar memuliakan Tuhan dalam setiap kondisi. Memuliakan Tuhan dalam setiap kondisi. Baik saudara, pernahkah kita mengalami krisis yang membuat kita berputus asa dalam kehidupan kita? Pernahkah kita mengalami satu krisis di mana kita enggan untuk bertemu dengan Tuhan? Nah, baik saudara, keadaan krisis ada sebuah keadaan yang membahayakan, mengkhawatirkan, sebuah keadaan yang genting sehingga iman kita digoyahkan. Digoyahkan. Saya percaya bahwa setiap orang minimal memiliki satu krisis ya, minimal sekali dalam kehidupannya mengalami satu krisis. Saya pernah ketika masih kecil, saya ingat ketika bapak kandung saya pernah mengintimidasi, mungkin ya, bukan mengintimidasi. Dia sering membuat saya nggak nyaman kalau datang sekolah minggu. Jadi ceritanya, ketika masih kecil, saya harus sembunyi-sembunyi untuk datang ke sekolah minggu. Datang ke sekolah minggu. Nah, kebetulan di dekat rumah kami ada tetangga kami yang satu kerjaan dengan bapak saya. Kalau saya ke gereja, tetangga saya berkata, hati-hati, di sana ada bapakmu. Di sana ada bapak. Saya harus bersembunyi atau lewat jalan yang lain. Nah, lama-kelamaan tetangga saya ini ternyata cerita sama bapak saya. Dan kemudian apa yang terjadi ketika tetangga saya lapor? Bapak saya marah. Kemudian dampaknya saya tidak dianggap sebagai anak. Padahal sejak kecil saya tidak dianggap. Tapi ini dilupakan lagi. Kalau kakak-kakak saya, kalau dia berkunjung ke tetangga saya, kalau kakak saya itu dikasih uang, saya sebagai orang yang orang Kristen, saya biasanya hanya lihat saja. Saudara saya dikasih uang, tetangga saya kasih uang, kakak saya dikasih uang, karena saya Kristen, saya nggak dikasih uang. Nah, kadang-kadang kejamnya, bapak saya itu ngasih tahu, ini membuat saya panas. Ini buat kamu. Kakak saya paling banyak, ini buat kamu jajan ya. Adikmu nggak usah. Saya merasa tertolak pada waktu itu. Nah, tapi yang jelas, suatu kali bapak saya menawarkan satu hal kepada saya. Udah, kamu nggak usah sekolah minggu, nggak usah ke gereja pada waktu itu. Nggak usah ke gereja, ikut bapak ke Bali nanti. Saya memikirkan lama, saya mikir enak kayaknya kalau ke Bali. Dapat uang saku nantinya, dapat jalan-jalan. Pada waktu itu Bali sudah terkenal. Nah, kemudian sampai akhirnya saya berpikir dan ngomong sama ibu, Bu, gimana ya? Nggak usah, kamu berdoa saja. Ibu saya ini berdoa. Saya kemudian tidur dan bermimpi. Suatu kali saya cerita sama ibu, Bu, kenapa ya saya ngimpi itu? Mimpi. Kemudian ibu saya cerita pada hamba Tuhan, dan seorang hamba Tuhan itu berkata, anak ibu kayaknya lagi bimbang itu. Anak ibu lagi bimbang. Kok tahu ya? Ya memang kayak gitu. Anak ibu gak boleh bimbang. Saya mendengar Pak Pendeta itu menjelaskan, dan kemudian akhirnya betul. Memang saya pada waktu itu bimbang, tetapi saat itu pada waktu masih kecil saya sudah memutuskan, saya ikut Yesus sajalah. Saya percaya Yesus. Saya memilih untuk tetap ke gereja dan menyenangkan hati Tuhan. Ya nggak dianggap, ya nggak apa-apalah. Memang sakit tapi nggak apa-apa. Ya. Memang sebetulnya kalau dibilang nyaman, lebih nyaman mungkin ikut ayah saya atau bapak saya. Enggak, ke gereja nggak apa-apa lah, cuma seminggu sekali aja kok ya. Tetapi ya,
pasti hati Bapa terluka. Memang dunia ini diwarnai sebuah hal yang ada ujian-ujian bagi orang percaya untuk memurnikan diri kita, karakter kita, untuk memurnikan kasih kita kepada Allah. Ya. Namun seringkali kita ketika diuji, kita menjadi putus asa. Ya, kita menjadi putus asa. Ketika kita menghadapi krisis, sebetulnya ini sebuah lompatan. Dalam bahasa Tionghoa, dalam bahasa Cina, kata krisis itu diambil kata weiji, ada kata weiji. Weiji itu bisa berarti bencana, tetapi bisa berarti sebuah kesempatan atau sebuah peluang. Menjadi sebuah bencana ketika kita gagal menghadapi krisis itu, sebuah keadaan yang genting itu, tetapi sebuah lompatan, sebuah peluang, sebuah peluang ketika seseorang itu mampu bertumbuh dari krisis itu. Ya. Kalau saudara lihat tahun 2008 itu ada namanya bencana, ini bukan bencana sih, ada berita hilangnya kedelai. Di sana, kalaupun ada, kedelai itu mahal. Wah, banyak pengusaha tempe itu langsung gugur, banyak yang langsung tutup usahanya. Mereka putus asa dalam kondisi negara yang tidak kunjung menyelesaikannya. Wah, nggak selesai-selesai. Ya. Tapi di kondisi ini ada juga sebagian pemasar dari kedelai ini, pengusaha tempe ini memiliki ide kreatif. Idenya apa? Kedelainya dicampur dengan singkong. Ya. Kedelainya dicampur dengan singkong. Wah. Harganya tetap naik, kedelai naik, tetapi dia mencampur dengan kebutuhan pokok yang lebih murah, sehingga usahanya tetap lancar. Harganya tidak mahal, dan masyarakat tetap bisa menikmati tempe. Wah, saudara, sama seperti kehidupan kita, sepertinya sebagai orang percaya kita diperhadapkan dengan krisis-krisis yang ada. Tetapi di tengah krisis yang ada itu, apa tindakan kita sebagai orang percaya? Apa yang jadi perenungan kita? Coba lihat ayat 15 dan 16. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam Kristus Yesus. Satu sisi, baik saudara, kita harus melihat bahwa ujian ini tetaplah memiliki fokus untuk memuliakan Allah. Di saat krisis melanda kita harus tetap berfokus untuk memuliakan Tuhan. Apa sih masalah yang di dalam firman Tuhan hari ini? Firman Tuhan hari ini memperlihatkan bahwa Rasul Petrus menulis kepada jemaat yang ada di pendatang yang ada di Asia Kecil atau di provinsi Romawi. Minimal ada 2 yang dialami mereka, yang menekan mereka. Mereka terdiskriminasi sebagai orang percaya. Kata Kristen yang disebutkan di sini, ya, ini adalah jika ia menderita sebagai orang Kristen. Kata Kristen itu sebuah kata ejekan. Wah, dasar orang Kristen. Ini bukan sebuah pujian. Kalau kamu menderita karena kamu Kristen, jangan malu. Tetapi hendaklah kamu memuliakan Allah, katanya. Jadi ketika kita didiskriminasi, kata Rasul Petrus, kata firman hari ini, tetap muliakan Allah. Ya. Mereka bukan hanya didiskriminasi pada waktu itu, tetapi mereka memiliki status sosial yang rendah. Mereka mendapat penghasilan yang kecil, ya, dan tidak adil pada waktu itu. Mungkin sama kayak di Batam. Bukan mungkin, sama di Batam juga begitu ya. Kalau yang jualan orang Kristen nggak laku, makanan apalagi. Wah, makanan. Oh, jangan, itu orang Kristen itu. Nanti ada biduannya. Wah, padahal tampak enak katanya. Saya nggak suka juga. Tapi yang jelas, saudara, kita diperhadapkan dengan pola yang sama pada waktu itu dan yang sekarang. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kita untuk tidak jatuh pada keinginan-keinginan yang instan. Keinginan-keinginan daging untuk mencuri, membunuh, mengacau, yang membuat kita menderita. Tetapi mari kita memilih sebuah penguatan firman Tuhan hari ini untuk walaupun kita menderita, kita harus tetap memuliakan Allah.
Saya bisa makan enak, saya bisa tidur enak, hidup enak. Kalau korupsi, wah, itu bukan standar orang percaya. Tentu firman Tuhan berkata, mengajarkan biarpun saya makan tidak enak, biarpun tidak nyenyak, biarpun rumah tidak besar, yang penting tidak korupsi. Wah, ini harusnya standar kita. Ya, saya tidak bisa naik jabatan kalau saya tidak menyuap, nilai saya tidak bagus kalau saya tidak mencotek. Nah, ya biasa-biasa aja. Ya. Banyak orang percaya ditanya apa yang menjadi tujuan hidupnya, dan banyak orang menjawab, wah, rohani sekali, saya ingin memuliakan nama Tuhan. Namun ketika kita diperhadapkan pada kesulitan, penderitaan, masihkah kita memuliakan Tuhan? Dapatkah kita berbahagia ketika kita dinista dalam ini atau dihina karena nama Kristus? Ya. Baik saudara, di buku merah ada satu buku pujian, nama ininya Mengikut Yesus Keputusanku. Lagu ini simple. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Jadi lagu ini tahun 1800-an ya ditulis oleh seorang penulis, saya lupa menulis namanya. Tapi pada waktu itu di Eropa sedang terjadi KKR besar dan banyak orang yang akhirnya memberikan diri untuk menjadi misionaris di seluruh dunia. Ya. Ada seorang penginjil misionaris dari Wales, kalau nggak salah dari Wales atau Wales, nggak tahu. Tapi akhirnya dia sampai ke India. Dia sampai di daerah Assam namanya. Nah, daerah ini bukan daerah yang baik. Daerah ini yang daerahnya masih primitif, ya. Orang laki-lakinya memiliki tradisi yang mengerikan. Jika mereka memiliki kepala banyak di depan rumahnya, itu semakin menunjukkan status sosial yang tinggi. Wah. Dalam keadaan seperti ini, orang-orang Inggris ini, bangsa-bangsa Eropa, itu membawa Injil kebenaran di tengah-tengah mereka. Tentu kehadiran orang-orang misionaris-misionaris ini tidak disukai oleh orang-orang India, orang-orang Assam pada waktu itu. Tapi Bapak Saudara, ada yang di luar pemikiran itu, ternyata ada orang-orang, jadi ada satu keluarga yang percaya Yesus, Wah, suami istri dan juga dua anaknya, suami istri dan dua anak. Mereka akhirnya hidupnya ternyata berdampak bagi keluarga-keluarga yang lain. Wah, mereka menyatakan diri percaya Yesus dan menjadi pengikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Wah, mendengar kabar ini, ketua sukunya akhirnya menjadi marah dan memerintahkan semua warga untuk berkumpul. Lalu kemudian memanggil keluarga yang pertama menyatakan iman kepada Yesus untuk diadili di antara kerumunan masyarakat yang lain itu. Kemudian kepala keluarga ini namanya Noxon dari suku Garu. Noxon berserta istri dan kedua anaknya ini diadili di tengah-tengah kumpulan masyarakat. Ya, ketika kepala suku mengangkat tombaknya mengancam Noxon dan keluarganya untuk meninggalkan imannya, apa yang terjadi? Ia berkata, mengikut Yesus adalah keputusanku, ku tak ingkar. Kemudian karena dia sangat marah kepala sukunya, akhirnya dia membunuh kedua anaknya. Cepat, tinggalkan imanmu untuk meninggalkan imanmu. Wah, si Noxon berkata ketika istrinya diancam, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Dia ditusuk lagi, istrinya meninggal, ditusuk dengan tombak. Kemudian sampai di dirinya, cepat tinggalkan imanmu, kalau tidak kamu akan kubunuh. Mengikut Yesus keputusanku, ku ikut Yesus walau sendiri, ku tak ingkar. Akhirnya Noxon dibunuh. Noxon dan keluarganya ternyata berdampak besar. Ya, sampai akhirnya sang kepala suku ini memikirkan kenapa ada orang yang rela mati demi Yesus. Dia akhirnya belajar membaca firman Tuhan.
Dia melihat dan akhirnya mendengar Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sampai akhirnya dia menyatakan diri untuk percaya Yesus. Ya. Baik saudara, kesaksian dari latar belakang lagu ini mengingatkan kepada kita semua bahwa mengikut Yesus bukan hal yang mudah. Perlu keteguhan hati, perlu pengharapan untuk menolong setiap orang percaya. Tantangan dalam segala zaman bisa berubah-ubah, bisa berbeda-beda, tapi prinsipnya adalah tetaplah kuat berpegang pada iman kita pada Yesus Kristus. Kiranya kita dimampukan untuk memegang iman kita. Ikutlah Yesus sampai akhir hidup kita. Fokus. Yang kedua, baik saudara, ayat yang ke-12 dan 13 saya akan baca. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga beroleh gembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaan. Yang kedua adalah memiliki cara pandang yang benar. Memiliki cara pandang yang benar. Banyak orang bersukacita karena apa? Karena uang. Bagaimana kalau uangnya habis? Ya, sukacitanya hilang. Banyak orang bersukacita karena sehat. Ketika sehatnya hilang, karena dia sakit mungkin, ya sukacitanya hilang. Baik saudara, kata kalimat ini betulnya yang mudah adalah dalam bahasa Indonesia sehari-hari, "Hendaklah kalian merasa senang karena turut menderita bersama-sama dengan Kristus. Maka nanti kalau keagungan Kristus diperlihatkan, kalian akan bersukacita." Jadi memiliki fokus sukacita karena melihat bahwa ada keagungan Tuhan yang akan diperlihatkan kita pada waktu Tuhan akan datang, ya. Ada pengharapan sehingga fokus kita bukan hanya melihat hari ini, tetapi melihat cara pandang nanti pada waktu kemuliaan kita akan bersukacita karena kita turut menderita bersama-sama dengan Kristus. Sehingga ketika Kristus datang, kita bersukacita. Wah. Memiliki fokus yang benar itu penting, saudara. Memiliki fokus yang benar itu penting. Dulu waktu saya masih SMP, saya harus berjalan itu 2 km. 2 km dari rumah ke sekolah, dari sekolah nanti ke rumah. Wah, itu 2 kilometeran mungkin ya. Jadi PP mungkin bisa 4 km. Saya pada waktu itu tidak bisa bersyukur sampai sekarang, kayak sekarang. Zaman dulu kalau saya jalan, biasanya ada teman-teman yang naik sepeda, atau bahkan yang cukup kaya biasanya naik motor. Dalam hati saya selalu pikir, kok bisa ya Tuhan, saya jalan kaki aja. Teman saya itu loh bisa naik motor, teman saya bisa naik sepeda bagus. Saya kapan? Wah. Saya sering berkata begitu. Saya menggerutu. Wah. Tapi andai saya dulu itu berpikir bahwa pulang pergi jauh itu sebagai olahraga, tentu saya akan semangat ya. Karena sekarang saya itu kalau olahraga itu jalan. Kadang karena ini corona biasanya saya jalan cuman muter di rumah aja, nggak berani keluar. Nah, tapi yang jelas saudara, cara pandang yang salah akan melahirkan tindakan yang salah. Sebaliknya, cara pandang yang benar akan melahirkan tindakan yang benar. Ya. Baik saudara, cara pandang yang salah melahirkan tindakan yang salah. Sebaliknya, cara pandang yang benar memperlihatkan akan menghasilkan cara pandang yang benar juga. Nah, kalau kita melihat ada cerita di mana bangsa Israel ada 12 pengintai yang diperintahkan oleh Allah untuk melihat bangsa Kanaan sebelum bangsa Israel masuk dalam tanah perjanjian. 40 hari mereka mengintai. Ada kabar yang mereka bawa. Wah, ada kabar baik, ada kabar buruk. Wah, kata mereka, 10 pengintai itu berpikir, wah, memang negeri itu berlimpah susu dan madunya. Wah, tetapi ada orang-orang enak. Wah, ada orang-orang enak yang suka makan kepala. Kita bagaikan belalang kecil, kata orang-orang Israel. Ini bilangan
Bilangan 13 ayat 30. Wah, kita ya, tetapi kata Kaleb dan juga Yosua, oh tenang, nggak apa-apa, kita akan tetap maju dan menduduki negeri itu. Kita pasti bisa mengalahkannya, karena ini janji Tuhan. Baik saudara, 40 hari mereka melihat 2 orang memandang bahwa ada tangan dan janji Allah. 10 orang hanya melihat masalah yang ada di depan mereka. Sehingga apa yang terjadi? Mereka meyakini bahwa mereka tidak akan masuk dalam satu perjanjian, tanah perjanjian. Ya, Pak Saudara, sebagai orang pilihannya sebaiknya kita memiliki sikap hati dan tindakan yang benar, sehingga ketika menghadapi masalah dan pergumulan, semua berawal dari cara pandang yang benar, seperti Yosua dan juga yang Kaleb. Pandanglah setiap masalah pergumulan sebagai kesempatan untuk Allah menyatakan kasih, kuasa, dan berkat-Nya, ya, bukan sebagai sebuah kesempitan yang menghimpit kita. Satu kali ada seorang pendeta yang bercerita, dia pada tahun 98 dia bercerita bahwa pada tahun itu banyak orang yang memborong beras, ya, membawa pick up. Kemudian ibu pendeta berkata, "Pak, borong yuk." Wah, nggak mungkin mah, nggak mungkin. Uang kita hanya cukup untuk 1 minggu. Wah. Terus kalau beras kita habis gimana? Ya kan ada singkong. Kalau singkong habis, kan ada pisang. Kalau pisang kita habis gimana? Ya nanti singkongnya tumbuh lagi, pasti Tuhan pelihara. Kemudian anaknya menyaut, "Papa jangan begitu Pak, kalau ngasih tahu Mama." Gimana terusan? Kalau beras habis, ya kan ada singkong. Kalau singkongnya habis, ada pisang. Kalau pisangnya habis gimana? Kan ada pizza. Wah, ada pizza. Ya, itu bukan positif, bukan melihat pandangan yang benar. Itu over positive thinking, saudara. Milikilah kacamata yang benar dalam persoalan kehidupan kita. Ketika menghadapi problema yang ada, milikilah jejaring dengan sesama kita, bercerita dengan sesama kita. Jangan pernah mengalami kekecewaan dengan Tuhan. Nah, karena Tuhan yang memiliki rancangan yang terbaik atas kehidupan kita. Ya. Seringkali tantangan-tantangan hidup menghadang dan menerjang hidup kita, semangat kita, pelayanan kita. Tentu di masa sulit kita bisa saja goyah. Tetapi jangan pernah kehilangan harapan. Di masa sulit tetaplah andalkan Tuhan. Di masa sulit tetaplah fokus untuk memuliakan Allah. Jadi milikilah cara pandang yang benar dalam menghadapi persoalan-persoalan kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur untuk cinta-Mu yang mengasihi kami sampai hari ini, sehingga kami boleh belajar sedikit bagian firman Allah. Tolong kami untuk kami mengerti, melakukan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kami ingin berfokus meskipun ada dalam masa sulit. Kami ingin tetap memuliakan nama Tuhan meskipun ada krisis, ada keadaan yang genting, yang mengkhawatirkan. Tetapi kamu ingin fokus untuk mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus kehadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.